Oke. Hai. Akhirnya kita semangat. Apa ya, semangat. Harus semangat. Semangat lagi puasa. Puasa bukan halangan untuk tidak bersemangat. Puasa usaha. Kita bertemu di episode 2 yang menjadi lebih spesial karena akan ada hadiah hari ini. Yes. Hadiahnya berupa nggak bilang-bilang dulu pertanyaannya apa, hanya cukup jawab kuis aja. Tapi sebelum kita panjang lebar, baik kita harus berterima kasih dulu buat orang yang udah nonton episode kita pertama. Terakhir sih aku tadi pagi lihatnya 200. Ya. Okay. Ada 200 dan 52 subscriber. Wih, walaupun terjebak aja. Terima kasih banyak ya kalian yang sudah mau rela terjebak. Kalau ya udah gue tonton lah, pas dilihat ternyata ini video apaan? Terpenting sih. Ya itu karena kita sadar diri kita sadar tidak diri. penting. Makanya jadi, kita nggak penting. Buat siapapun yang nonton, yang usia berapapun, kalau bisa 17 plus yang nonton. Iya. Terus jangan pernah percaya apa yang kita sampaikan di channel ini. Channel ini, iya, jangan terlalu percaya lah. Betul, karena dengan amat sangat sadar kita mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi kalau di sini ngomongin berita ini di itu semua jangan dipercaya lah. Jangan dipercaya dulu lah. Cari dulu buktinya apa, link beritanya di mana, cari dulu baru. Harus pintar, smart. Ya pintar tuh smart ya. Smart. Cerdas. Ya, kalau kalian sudah menggunakan smartphone maka otaknya juga harus smart. Smartphone dan phone. Hari ini banyak banget yang akan kita bahas. Banyak banget, gila. Aduh, banyak banget. Tapi untuk teman-teman, kita panggilan kayaknya apa ya? Koser. Apa sih koser? Kosaner sih, kosaner nggak enak ya, kepanjangan. Jangan apa ya? Kalau ada yang punya, nggak boleh deh. Gini aja deh. Kasih ke mereka aja ya. Kasih ke mereka. Oke. Kita mulai dari sekarang deh. Jadi challenge nanti pilihan yang paling oke itu kita kasih dapat. Kita kasih dapat. Ini dia. Nah, ada t-shirt, hoodie. Ini ada hoodie-nya loh, ada hoodie. Ini t-shirt. Tangan pendek. Tapi di Indonesia bisa dipakai sweater sih biasanya ya. Yoi. Jadi pakai tangan panjang. Serah-serah lu lah. Gimana mau pakai? Mau dibikin di kepala gini bebas. Hijab gitu boleh. Terus kalian ada yang dapat hadiah ini terus dipakai lapnya tuh masalah kita ya. Itu kan udah barangnya udah jadi milik kalian ya udah bebas lah. Harganya juga masih ada. Ini masih fresh from the oven. Yes. Biasa ya. Berarti challenge-nya adalah ini lampunya biar kelihatan, kita udah capek-capek. Iya benar. Mohon maaf ya, kosan kita apa adanya. Iya gitu lah. Kosan kita tuh cuma 2x2 meter. Namanya juga kosan. Jadi kosan kita menggambarkan setelah kematian nanti. Jadi challenge-nya adalah sebutan buat penonton kita itu apa yang paling menarik, cocok menurut kalian. Kita langsung kasih. Misalkan Ujangers. Ya nggak apa-apa. Kosaners. Atau sahabat lope. Sahabat lope. Oh iya boleh deh sahabat lope. Biar dijai sekalian nggak apa-apa ya. Terus caranya nanti jawabannya di kolom komen YouTube kita. Ya, kolom komen YouTube kita di bawah. Betul. Terus di capture, terus di posting ulang di Instagram kalian. Betul. Mention ke komentar santuy channel ada nih di sini nih. Yoi. Atau entah di mana lah, pokoknya ada lah di layar ini. Ada di layar kalian. Layar kaca ini ada entah. Ya, layar kaca dan layar plastik. Tentunya handphone kalian layarnya plastik. Iya kan? Kecuali yang keren-keren lah. Kecuali kalau handphone kalian layarnya masih cembung, masih tabung ya. Ya, insya Allah berat pisan mawana handphone. Ya, di capture, upload ulang di Instagram, mention ke kita. Kita nggak banyak-banyak, minta di tag aja 3 teman kalian. 3 aja. Bukan kita pengen mempersulit, tapi kita pengen banyak yang nonton. Iya, banyak yang nonton aja. Kita nggak akan mempersulit kalian. Kita pengen ya biar lebih banyak ya, lebih terkenal aja lah ya gitu. Iya, kan gitu. Kalau kita terkenal kalian juga ikut tidak bangga. Tidak bangga kan ya. Di rombongan Tagoni aliran metal. Oke. Hari ini banyak banget yang mau dibahas. Yes. Dan kita akan ulang lagi nanti cara ikutan challenge-nya seperti apa supaya dapetin t-shirt ya. Yang jelas yang pertama mau kita bahas itu adalah seperti janji kita minggu kemarin. Nah, itu dia. Buat para laki-laki yang playboy. Oke. Jadi bahasan apa kita? Kita akan membahas betapa sok playboynya kalian. Pak, ini kayak di BAP.
Udah ngasih jadi penjahat sama Playboy. Ya, Pak. Namanya siapa nama? Saya Puloh, Pak. Saya Puloh. Iya, Pak. Saya Puloh itu bosnya copet preman pensiun. Iya, Pak. Kak Saeb. Oh, iya, Saeb, Pak. Kalian ini ya. Saya awalnya sih coba-coba. Awalnya saya coba-coba, Pak. Tapi lama-lama keenakan. Bapak mau coba? Jangan di sini. Yang di sini ya, Pak. Malu. Bapak yang booking kamar ya. Yes. Jadi buat kalian yang sok-sok playboy, Iya, sok Playboy catat ya. sok playboy. Kalau kalau playboy beneran itu beda ceritanya. Dia yang bener-bener duitnya banyak, kendaraannya oke, bermobil, ya, nraktir di mana gitu ya. Banget, wajahnya juga menunjang. Itu bukan sok playboy, itu playboy asli. Nah, ini yang sok playboy itu semisal muka kayak gua, ya, kayak kita inilah ya. Dompet biasa aja, kendaraan biasa aja, mungkin pakai angkot. Sometimes teboga sewaktu-waktu ya, saling pinjamnya gimana gitu ya dengan anggota keluarga yang pun lain. Nggak bisa. Bener. Handphone juga ya cinit-nit lah ya. Betul. Tapi kabogoh loba. Nah itu dia. Ternyata nu sok playboy nu gitu. Yang kayak gitu yang sok playboy. Ada nggak di antara kalian? Ayolah pasti suraseri ya teh. Asa heunya urang nahanya gitu. Asa urang bisa. Tapi pertanyaan yang muncul adalah, nah awewena bedai. Kenapa perempuannya kok mau? Kan teboga nanaon. Apakah perempuannya juga nggak punya nanaon? Atau sebenarnya si perempuan itu kabogona lebih lupa. Oke, jadi dengan seukur ya lumayan lah ya, mungkin numpang tenar gitu kan, atau numpang. Tenarnya gimana kan nggak ada apa-apa kita. Setidaknya lamun awena gelis jadi tenar, baik. Ceweknya cantik banget, cowoknya biasa, berduit, terus seksi lah gitu ya, bohai. Cowoknya biasa itu akan menjadi bahan omongan di kampus ataupun di sekolah. Oh bener ogenya. Si eta nasib baiknya lalaki eta, kenapa sih cowoknya kan begini? Jadi penasaran ya. Jadinya penasaran ya. Followers loba. Yoi. Selebgram. Pansos biasa, ya kan? Oke. Dan kalau yang mau ceritain di komen aja silakan. Boleh. Pengalaman goblok apa, konyol apa yang selama kalian sok playboy. Dan cewek kalian tuh atau pacar kalian ada berapa? Paling banyak. Betul. Dalam satu waktu ya. Kalau mantan mah ya. Udah lah nggak usah disebut. Jadi kalau dari sini ganti ini bukan ganti-ganti, tapi dalam satu waktu ya. Kalian pacaran 5 orang misalkan. Nah. Yang satu taruh di WC, yang satu taruh di Ini kejedot beneran, ini nggak gimmick ini. Yang satu taruh di ruang siaran misalkan ya. Nah, yang satu di kantor, yang satu di ruangan produksi. Nah, gitu. Itu yang banget. Tiga-tiganya dua-duanya kirim rainbow cake. Saat itu lagi musimnya rainbow cake. Lagi ulang tahun juga sih cowoknya tuh. Iya, dan cewek datang semua. Gua kalau kenal tuh cowok gua gamparin bolak-balik. Nih. Mau gampar? Ini bagus tahu ini hadiah. Ini bagus ini kalau ini harus dapat Nobel ini harusnya. Harus dapat Nobel. Ini keren ini. Futuristik gitu ya. Futuristik dia teknologi terbaru. Nih ayo keprok baru dah. Iya, daripada harus kayak gini kan. Iya, benar. Nah, baik, kamu pernah mengalami kekonyolan apa selama kamu merasa dirimu tampan sendirian? Nah, untuk itu asik. Nah, ini berat nih. Ini berdasarkan buku apa yang dibaca ini? Ini berdasarkan buku dari antologinya salah satu tokoh. Oke. Gak mau nyebut. Gue gak mau nyebut. Mati gaya kita nanti kalau disebutin antologi dari cetit gitu. Bahwa seorang perempuan itu harus dihargai. Betul. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya cowok, betul kan? Nggak mungkin jadi tulang punggung, betul kan? Betul. Nah, atau jadi tulang ekor misalnya, nggak mungkin ya. Atau tulang kaki. Tulang gitu kaki nggak? Atau tulang itu ya? Atau tulang rangu. Tulang itu lah ya. Tulang rangu tuh hidung kan, terus ini apalagi loba banyak lah. Jangan mikir yang lain-lain. Emang pada ngerti gitu tulang rangu apa? Tahu lah, tulang apa ya? Tulang rangu tuh tulang yang renyah. Iya. Bahasa Indonesia apa tulang rangu? Namanya tulang rawan. Tulang rawan. Nah, itulah. Tadi sampai mana ya? Lupa gue. Sampai bahwa wanita itu harus dihargai. Wanita itu harus dihargai. Maka dari itu saya tidak pernah mempunyai pacar dalam satu waktu lebih dari satu.
Oke. Berarti si Abah ini konsisten dengan satu wanita. Iya. Dalam satu waktu saya nggak pernah punya pacar lebih dari satu, tapi lebih dari satu daerah saya. Oke. Jadi keregionalan gitu. Jadi itu harus ada ya, sekarang aja kan ada gubernur ya, dari presiden. Gubernur. Jadi memang menurut aturan BKBD, mungkin belum pada tahu BKBD. Biar kasih tahu dulu, Badan Kerja Buaya Darat. Ya, itu jelas ada aturan-aturannya. Ada yang regional, ada per kuartir. Ini lengkap banget. Ada ranting. Terus ada per RT bahkan. Per RT. Jadi jangan salah, ada yang satu komplek pacarnya ada 2 di komplek yang sama. Itu skill tingkat tinggi, padahal banget biasa wae. Nah, kalau menurut gue ya, yang satu waktu tuh berombrok datang gitu ya, langsung misalkan tiba-tiba kita lagi sial nih, sial tiba-tiba datang sekaligus dua-duanya. Kayak gitu. Nah, itu berarti skillnya kurang. Manajemennya kurang. Kalau terjadi cekcok di antara mereka, skillnya kurang. Tapi kalau tidak terjadi cekcok, itu luar biasa. Nanti kita akan kasih tips-tipsnya ya. Cuman yang jelas kalau laki-laki itu lebih, laki-laki itu pacarnya banyak, terus terkenal playboy, baru dia akan menjadi banyak diomongin orang. Betul. Kalau perempuan itu lebih mudah untuk menjadi terkenal, baik. Kenapa? Apalagi di musim sosial media seperti sekarang. Bayangkan kalau laki-laki tanpa busana, telanjang dada, terus joget TikTok manja-manjaan gitu, kira-kira ada sih yang nonton ya, yang sakit jiwa lah yang nonton kali ya. Yang gini lah ya, sakit jiwa ya. Terus sisanya dihina. Dibully. Betul. Netizen biasa. Sekarang kita bayangkan kalau yang perempuan yang melakukannya. Iya ya, dia nggak dikenal orang. Dia sama sekali nggak dikenal orang. Mukanya, sorry to say, biasa aja. Tapi dia berani membuka dadanya. Nggak ngebuka deh. Nggak ngebuka gini deh. Nih gini doang nih. Gini nih. Kalau cewek nih ya, kelihatan kali ya. Nih gini doang. Terus dia siap-siap mau joget, terus cuman diginiin doang. Itu viewernya bangsat banget itu. Lu jangan kan kayak gitu, Ini kalau diginiin terus joget-joget ya, itu masih mending. Ini ada yang lebih menyebalkan tuh. Oke lah dia pakai nggak kelihatan ya, cuma segini doang. Dia gini terus gini doang. Lirik, set. Banget tuh, muka doang. Terkenal. Ini kehebatannya perempuan. Dia tahu angle mana yang membuat dia menjadi semakin percaya diri dan cantik. Ya. Biasanya kalau gue pengen dipoto sebelah sini dong biar kelihatan. Dari samping dong, dari atas dong. Makanya musim banget tuh anjay perempuan yang fotonya dari atas. Dulu tuh zaman-zaman 2010 lah. Kayak gini-gini nih. Dari atas katanya biar tirus gitu kan. Sekarang mah kan mau gimana juga aplikasi udah mengatur sendiri. Cuman bayangkan kalau laki-laki yang melakukannya, foto dari atas, manyun gitu ya, mungkin Ivan Gunawan is dia yang melakukan, Ruben Onsu yang melakukan is Tapi kalau orang yang nggak terkenal, itu ngapain? Mimi Peri gitu yang ngelakuin gitu, saya muak banget sih sebenarnya. Tapi sih Mimi Peri juga dia nggak terkenal awalnya, tapi gara-gara gitu jadi terkenal, itu contohnya. Dan dia berusaha untuk menseksikan diri seperti perempuan. Walaupun dia pakai daun pisang. Gila kan, udah kebayangkan banget Mimi Peri, nanti tolong ditampilkan ya Mimi Peri jengkreng gitu. Kesel banget. Terus nih suara Vespa memang kita kemarin di kosan. Jadi kalau dengar suara yang lain harap dimaklum. Tapi kalau suara yang itu nggak akan. Balik lagi. Kalau perempuan di sosmed cuma cukup gini-gini doang. Sorry, nih gue jelasin aja. Nih laki-laki kan dada rata nih. Mau digituin juga nggak akan ada. Cewek cuman halo apa kabar gitu digituin doang. Udah selesai. Fokusnya udah ke lain-lain. Selesai. Ngaku deh, udahlah ngaku aja lah. Kalau lu lihat yang kayak gitu, komen apa yang paling pertama lu komen di bawah fotonya atau videonya dia? Iya. Pasti gagal fokus semua. Atau sekalipun tidak komen, tapi yang terbesit dalam pikiran, kita akan terdistract oleh belahan-belahan. Iya. Karena menurut ahli ahli nih, psikologi. Laki-laki itu hampir 80% atau berapa persen, coba koreksi ya, itu pasti melihat hal yang negatif dulu. Betul.
pasti apapun yang dilihat, pasti itu. Padahal ternyata bukan. Banyak lah yang tes kayak gitu loh. Ternyata itu lampu, dikiranya BH, padahal itu lampu. Banyak loh itu. Benar. Jadi pikirannya udah negatif dulu. Tapi bukan semua wanita, perempuan di luar sana seperti itu. Banyak kok mereka yang membuat konten-konten yang apa ya istilahnya? Ya edukatif. Ya edukatif banyak. Edukatif terus informatif, tentatif, konsumtif, telekomunikatif. Jadi banyak, cuman ya kalau kita lihat video Instagram emang kayak atau gitu. TikTokan, ya TikTokan rata-rata gitu. Nggak ngerti, cuman gue kasih gitu doang. Gini deh, ini fenomena TikTok nih ya, fenomena TikTok. Lu sadar nggak? 3 tahun ke belakang TikTok itu diblok loh. Diblok dan dibully. Dan kita nggak akan mengatakan nih baik, jangan sampai lu omongin ya, ntar kita diserang tim cybernya nih, bahaya banget. Salah satu gubernur di salah satu negara mengatakan bahwa ngapain main TikTok, ngapain ini itu, diblok aja apa segala macam. Dia menghimbau warganya jangan main TikTok. Ternyata dia main dan rajin banget mainnya. My god. Dan gue kasihannya tuh bukan sama TikToknya ya. Gue nggak kasihan sama TikToknya. Gue nggak kasihan sama orang-orang ada yang di dalam TikToknya. Gue kasihan sama salah satu artis TikTok yang dulu dibully. Siapa namanya? Aduh, kok gue lupa. Bukan yang siapa sih? Anak kecil itu. Bukan Iqbal, siapa sih? Kalau si Iqbal mah si Dila. Astagfirullahaladzim. Ada yang tahu nggak sih? Itu loh yang sampai main di sinetron si Madun akhirnya. Main di sinetron Madun, dia bikin apa tuh? Banyak lah, diundang sana sini. Diundang sana sini. Yang paling heboh tuh dia bikin gathering itu. Bukan Iqbal, siapa sih namanya? Astagfirullahaladzim. Ya itulah si Semprul itulah ya. Semprul itu nanti gue cari dulu deh. Dia kan akhirnya sampai ngomong dulu gue diketawain, sekarang gue yang ngetawain apa segala macam ya. Iya. Ya bahaya dah kehidupan mah gitu. Kalau mau elur, sok mana yang serikan orang, ku orangnya isuk maneh didoakan sing sukses. Bener sih TikTok kesini sih memang kontennya agak sedikit ya biasa sih, maksudnya biasa, nggak kayak dulu kan. Dulu tuh joget-joget doang, tapi ada kayak misalkan musisi bikin musik di situ ada sih. Itu TikTok yang seharusnya sebenarnya di luar negeri tuh kayak gitu, lebih create something gitu, nggak cuman memperlihatkan dada, lekuk tubuh, bibir kayak gitu, terus nggak cuman kayak gitu, ngedip, terus ada yang ya terserah lu sih, cuman kasihan kalau sana ini jejak digital itu nggak bisa dihapus. Saya yang tahu Facebook saya pasti si Duer bagelana norak banget, yakin. Dan gue menyesal sekarang melihat kenoran itu. Gue ngehapusnya gimana ya? Masalah. Apalagi yang di tag sama orang itu harus orangnya yang ngehapus. Itu ngeri banget. Dan besok hari anak cucu lo yang lihat ketika gua liatin dada ternyata, tapi sekarang nyuruh gua berjilbab. Nah itu jadi atau nyuruh taat terhadap agama, tapi emak gua begini. Waduh. Nah itu bahaya. Susah. Oke, jejak digital gua hapus kok di Facebook. Ini selaku gua di bidang digital marketing itu nggak bakal bisa kehapus. Lu cari deh Instagram nama lu sendiri, misalkan @apa di Google, itu yang keluar bukan Instagram doang, banyak di bawah. Karena ada platform-platform digital yang langsung menyimpan otomatis foto kita dan postingan kita, bahkan itu bukan di Instagram, makanya hati-hati. Jadi harus smart. Jadi kalau misalkan teman-teman ini sorry, kita apapun channel kita isinya kewajiban kita mengedukasi itu penting. Mau percaya mau enggak kembali ya, kumadinya lah gitunya. Lulu pade gitu. Cuman intinya bijak-bijak, benar nggak Pak? Bijak-bijak, harus bijak. Mau Facebook, mau Instagram, mau dulu yang ditutup apa? Pet, mau Friendster. Dan pertanyaannya ketika pet ditutup, lo yakin jejak-jejak digital lo itu hilang di database-nya si pet? Ada pasti. Orang di Play Store, gue coba iseng lah, nyari pet masih ada loh. Iya makanya. Aplikasinya. Kan ngeri. Jadi ya yang smart lah gitu. Ya kecuali kalau kalian nggak tahu nih si Doer pernah main nggak ya Camfrog, nah itu. Oh gue Camfrog nggak sempet. Nggak, karena gue kan orangnya katro, nggak punya perangkat gitu, sedih.
Ini kosan gini-gini aja. Nih Camfrog nih, kalau kalian yang pernah main Camfrog coba deh komen apa yang kalian lakuin di Camfrog. Kan tahu sih gue ceritanya, cuman ya gitu kan. Sedih banget. Camfrog siapa sih yang terakhir tuh? Aduh, yang kayak TikTok itu loh. Kok juga jadi lupa ya, yang gambar boneka putih gitu. Ikonnya tuh. Apa sih? Ya gue tadi inget loh, jadi lupa. Ya lu kan tua. Mahasiswa abadi gimana gitu. NBA. Aduh. Ya gitu sih. Jadi buat cewek-cewek siapapun kalian yang nonton, yang pikirin suatu saat lo punya anak perempuan, atau suatu saat lo lihat ponakan lo yang begitu, masa lo nggak care sih? Ya walaupun memang ya kita kan negara bebas ya, bebas juga terbatas. Maksudnya terbatas tuh ya kita harus tahu batasannya lah. Gua mah kalau lu ngomong Indonesia negara bebas, gua bilang bullshit. Katanya bebas tapi hak asasi, katanya HAM tapi katanya melindungi HAM apa segala macam, tapi PSBB masih aja pada rame-rame. Nih gua nggak ngerti. Nih sorry, nanti kita akan bahas. Sebenarnya kita bosen sih ngomongin corona dan sebagainya. Kita ngebahasannya nggak pernah terstruktur ya teman-teman, kita mau ngobrol aja. Mungkin nanti balik lagi ke awal. Cuman ngomongin masalah hak asasi. Kita kan memberikan hak asasi, oh ya buat teman-teman yang mau jualan selama PSBB silakan, karena kalian mencari nafkah, hak asasinya kita persilakan. Oke, ya sip. Tapi hak asasi kita dihargai nggak? Nah, ketika kita stay at home tapi mereka belanja, gitu. Iya. Aneh kan orang dengar. Ya makanya hak asasi di Indonesia tuh kayak gimana ya? Kayak buang sampah tidak pada tempatnya lah, kayak gitulah. Dia tahu ada tong sampah tapi dia buangnya nggak di tempat sampah. Itu hak asasi Indonesia. Contohnya apa? Korban pemerkosaan yang gue bilang kemarin. Ya kan? Pemerkosaan dia itu korbannya itu seumur hidup loh dia. Menderitanya seumur hidup, tapi yang di penjara 15 tahun. Coba. Itu kan hak asasi. Kenapa ada segala macamnya liar jadinya. Ya silakanlah orang-orang ahli di sana. Kita mah nggak ahli-ahli banget sih. Kita mah kan Haris Azhar tuh kan. Ya, kita mah ahli gigi. Jangan kita mah ahli gigi. Jadi emang hebat-hebat lah orang-orang pemikir di luar sana. Wah, ketika menciptakan undang-undang hak asasi manusia udah. Oke lah. Betul, bagus. Udah keren banget. Udah paling top lah Indonesia mah. Masalah bikin aturan tuh paling top ngejalaninnya. Udah paling seru. Ada juga yang baru keluar penjara udah kriminal. Ada juga yang kena keluar penjara asimilasi itu. Oh iya. Ngumpulin orang lagi, ditangkap lagi. Ya, jadi terus yang di Purwakarta tahu nggak? Kemarin tuh yang keluarga dibacok tuh. Wah, serius Purwakarta. Apa tuh? Nah, itu dia rampok. Nah, gua bukannya suuzon ya. Tapi ya mungkin aja pelakunya itu. Karena tahu. Secara logika kayak minggu kemarin kita bahas, keluar penjara bukannya sesuatu yang bisa orang nengan pegawaian gampang kerjaan. Ini mah pengangguran banyak, corona, karantina. Sip. Menteri apa berarti yang ngurusin ini? Menkumham Ceskem. Oh, lu keren banget, bro. Keren, ahli banget. Nggak mungkin lah presiden milih dia kalau dia nggak ahli. Ya mungkin presiden memilih beliau kalau beliau tidak bisa mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Iya, gitu kecuali kalau titipan partai. Ya kita juga bisa nitip lah. Enggak ya. Ke mang Gojek nitip beli rokok. Gojek. Gosen. Oh ya, terima kasih buat teman-teman yang udah support. Dan jujur aja, siapapun kalian yang merasa kenal sama kita mau iklan di sini itu free selama ya mungkin 3 bulan lah. 3 bulan kita free. 3 bulan ke depan free. Jadi terima kasih buat alus sepatu lah pokoknya nanti ada. Sepatu alus terus Burgundi seblak aja gua iklanin. Sok kita mah karena saking nggak ada yang nonton kita butuh mereka. Tapi kita free loh, beneran free. Mendukung UMKM. Betul. Karena kalau nggak salah, nggak tahu sih hadisnya apa. Kalau temen jualan ya dibeli, nggak bisa dibeli ya bantu. Nah oke. Setuju sih gue. Jadi kita harus saling bantu. Jadi gue tuh mau jual ini Jual apa baik? Barangnya mana ya? Nanti gue kasih tahu. Berapa harga? 2 juta. 2 juta saya tawar lah 4 juta. Oh iya ini barangnya Ini masih di gua juga ini. Mana sih ya? Aduh, Indonesia. Ya jadi teman-teman, kalau mau komen boleh, Bay. Ya, komen boleh. Dan diulang, Bay. Tadi apa? Challenge-nya apa? Biar dapetin challenge-nya visa.
Coba kalian pikirin. Masih bau toko. Oh iya gitu. Bau konveksi. Wih iya. Pada ngalamin gak sih istilah? Bajunya baru masih bau toko. Padahal setelah gue dewasa gue kasih tahu lo pada semua yang belum tahu. Itu bukan bau toko, bau kain, bau konveksian. Lu mikir nggak ini ya bikin ini bau zat kimia tuh kain asli. Ini ya bikin ini dijahit, kan? Terus si penjahitnya nggak pakai baju kesangan. Bener lu keren. Nih hadiah nih kan nih. Nih gini gitu. Bayangin nih hadiah nih. Coba. Aduh. Jadi saya sarankan cuci dulu lah sampai cuci dulu, pakai air hangat lebih bagus sih. Betul. Belum tangan kurir nanti. Tangan kurir bener. Kalau bisa pemenang hadiah jangan di luar pulau Jawa lah ya. Jawa lah, jangan di luar pulau Bandung lah. Bandung pulau ya? Soalnya jujur aja kita nggak punya buat ongkir aslinya. Iya. buat ongkir aja masih mikir. Buat ongkir aja kita masih mikir. Tapi gue pengen ngasih buat kalian. Tapi jadi usahain jangan luar pulau ya. Ya. Jadi challenge-nya adalah apa, Bay? Tadi tuh coba pikirin sama kalian panggilan buat penonton Kosan Channel. Betul. Gitu. Apakah pas kos misalkan apa coba? Pasukan kosan. Nah. Jangan yang lain loh ya. Oke, atau mungkin gua mah ide ya, jangan dipakai. Yang pas kos tadi jangan dipakai, nggak akan gua kasih. Buat ibu-ibu kos yang lagi nonton. Nah, ya kebayang dong ibu kos gelis, pakai daster. Janda pakai daster, boga anak. Kosanana teh bebas, lalakinya gawe campur rek naon sok sia maneh. Boga anak SMA. Aja. Rek anakna rek ibu kosna. Otak. Ya, itu jangan dipakai. Buat ibu-ibu kos yang lagi nonton, itu ibu kos, pas kos jangan dipakai. Jangan dipakai. Silakan cari sendiri, dapetin teaser. Pengumumannya akan dilihat sama kalian di akun Instagram kita di minggu depannya lagi, gitu. Ya, jadi sebelum tayang episode 3 di minggu depan, ada pengumumannya dulu. Ada pengumuman tentang pemenang hari ini. Iya, caranya yang mana? Caranya komen di gue norak sendiri caranya. Program sendiri lupa sendiri ya inilah. Caranya cukup komen di YouTube. Terus capture, di-upload di Instagram, tag dan mention ke kita. Pakai hashtagnya satu aja lah hashtagnya. Iya, kuis kosan aja. Kuis kosan gitu aja. Pakai Q kosan. Ya, jangan KUIS. Oh, norak banget sih. QUIZ. Ya, spelling English British, yeah. You know. Tag ketiga teman kalian, mau kenal mau enggak, bebas. Mau teman mau bukan, pokoknya di tag ke tilu akun. Akun oke baik. Akun baik, terserah rek akun presiden, mangga. Nah, enggak apa-apa. Rek akun orang-orang yang kita omongin boleh. Boleh. Tagin aja. Kita mah berani, paling minta maaf ujungnya. Ya. Dan ya kayak yang lain lah. Udah bikin salah minta maaf. Ya kan? Termasuk yang ngebully di mana Sulawesi apa di mana? Yang anak penjual. Oh iya, anak penjual gorengan. Aduh, 11 orang ditangkap. Parah itu. Pasti bertanya-tanya. Sebagian orang bertanya-tanya. Ini yang ngukul cuma 1 orang. Tapi yang ditangkap 11 orang. Buat kalian yang belum tahu, ini kita ada 1 anak. Saya ngebully anak itu, Abai di situ mentertawakan dia sudah termasuk pelaku pembulian. Betul. Walaupun dia cuman ketawa atau sekedar membiarkan itu dan kena. Apalagi memvideokan itu lebih parah. Memvideokan udah lebih juara lagi. Iya. Ya. Jadi yang paling sebel sebenarnya ngelihat yang pas si anaknya dipukul terus di gitu. Iya. Aduh, gua kasihan lihatnya asli. Yang di motor tuh kata gue pengen bawain capung pas dia dimasukin ke dalam mulutnya beneran. Cucumuk. Orang sih kita nggak cucumuk. Langsung gitu-gitu kan. Puas deh. Itu kan. Ya jangan sampai lah. Jadi buat teman-teman di luaran sana stop bullying itu jangan cuma sekedar jargon, jangan cuma sekedar kampanye hashtag, tapi buktiin. Dengan cara apa? Simple. Kalau kalian ada yang dibully atau ngelihat yang dibully, laporin aja. Laporin atau ya lu bela aja. Caranya misalnya nggak kenal nih tiba-tiba dia nu ngabulina preman misalnya nu dibulina budak leutik bawa we budakna tuluy kabur nggak apa-apa bawa aja daripada lu cuman diem motoin di hashtag ini ada yang dibully lah lu juga sama kalau gitu. Nah ngomongin bully nih, nah Abai sendiri pernah mencegah pembulian atau mengalami kah? Ceritain Bay. Mengalami. Jadi dulu. Ntar dulu Bay, emosi nih Bay. Kok emosi? Jadi
Ya maaf Pak. Iya Pak. Iya Pak. Saya nggak nyopet Pak. Nggak. Jadi kamu nyopet di mana tadi? Di kebun kelapa Pak. Aduh, apa yang kamu copet? Itu Pak, mas tangan ibu-ibu Pak. Oke, astagfirullah. Kamu ngapain? Awalnya sih coba-coba Pak. Aduh. Tapi pas nyopet kepegang tangan itu janda, ternyata enak Pak. Ya Allah. Ceritain Pak. Aduh ini. Aduh, punten Cece. Aduh, punten dia. Bahaya. Termasuk buku-buku untuk menanam ya ini. Buku menanam, ada buku banyak. Minum. Buku minum. Banyak lah. Nah, jadi gini. Sedih banget. Ya itulah ceritanya. Emang kalau dibully itu sedih. Ya kalau lu gimana, Wen? Kok naon atuh, Ce? Ya Allah, ya teh. Jadi gini, waktu SD, gua kan pertama pakai kacamata tuh zaman SD gua tahun berapa ya? Zaman Incas Tonip, zaman Roni Patinasarani lah. Nah, ini gua mau nyebutin yang udah meninggal nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa ya. Jadi gua tuh disamain sama tokoh presiden ketiga. Yaitu adalah almarhum Gus Dur. Gitu. Nah, dasar lu Gus Dur. Kita kayak Dora tahu. Apa? Kayak Dora. Ya itu adalah yang di rumah langsung Gus Dur. Diulang, Gus Dur, diulang. Terus karena gue pakai kacamata gitu, ya mungkin gue nggak menghina ya, tapi ya temen gue justru yang wah dasar lu gini ya gitulah ya, lu kayak beliau. Gue sendiri nggak sedih sih ya, gue bangga justru kan, bangga gue. Oh ini tokoh kiai gitu kan. Nah cuman gue waktu itu nggak, gue lebih ke apa ya, gue nggak menerima bully itu, gue diemin, ya gue malah balik bully dia. Bagus, perlawanan. Ya gitu, gue perlawanan. Maksudnya bulinya bukan sekedar itu, tapi gue lihat karena dia namanya tuh titik-titik Komara. Jadi Bambang Komara lah. Ini sebutin aja. Ya, Bambang Komara, gue sebutnya si Bangkong. Ya udah, apa-apa. Gitu aja sih, nggak seru ya? Jadi kalau gue yang pernah mengalami adalah waktu SMP itu disebut Dul Joni. Karena ada salah satu tokoh dulu iklan gue sebutin aja iklan Sanaflu, terus hantu juragan kos apa gitu. Ya. Kan ada si Dul Joni. Ya, yang sok memiripkan dengan Stephen Chow pada masa itu lah. Gue tahu. Dan yang jadi gue kesel, gue tidak merasa mirip dengan dia. Kalau bibir gue doer, iya. Oke. Kalau dul beda antara cameh jeung doer, hese lah ngajar pokoknya orang teu narima lah. Cameh bahasa Indonesia apa sih? Cameh tahu lah. Cameh tahu lah. Gitu. Oh, gua enggak, bibir gua yang begitu, bibir just. Ya just lips, the way you are the gitu sexy kan? and the love you and me you know. Love in the sky. The front office. Nah, jadi itu doang, dan akhirnya gua sempat bete mau berantem. Ya mungkin teman-teman SMP gua kalau lagi nonton ya it's okay lah. Mudah-mudahan kalian tidak berubah dengan kelakuannya serah. Kejadiannya di SMP mana? SMP situ Pak, dekat sini. Aduh. Nah, akhirnya kelas 2, kelas 3 SMP geus lah daripada maneh ngabuli orang dengan Dul Joni. Sebut aja gua Sandy Doer. Jadi dari situ. Oh, dari situlah nama Doer dan muncul. Orang sorangan lebih rela memberikan nama itu terhadap diri sendiri dibanding orang lain yang harus apa? Berarti jadi kayak kalau misalkan gua bisa contohin tuh kayak si apa sih penyanyi itu? Tulus ya? Harvey Maliholo. Tulus. Oh. Itu ada lagu tentang gajah bully, itu gajah ya? itu. Nah, dia panggil aku gajah akhirnya kan. Dia self feelingnya ya udah panggil gua gajah aja. Gua bangga kok gua dipanggil gajah. Nah, dia besar dan apalah kayak gitu. Oh, jadi akhirnya lu mencetuskan diri sebagai Sandy Doer dari situ. Iya, benar banget sampai hari ini dan terkenal. Ya, di terkenal di tetangga doang. Dan sekarang kita masuk segmen komentar ini baik, komentar sosial media. Oke. Apa aja yang hits di sosial media? Sip. Satu. Yang pertama ini diambil dari tar dulu. Ini apa sih? Dari akun adalah Kabupaten Bandung. Oke. Itu akun apa sih?
Gua nggak pernah baca loh itu. Akun Instagram? Enggak, maksudnya akun media atau akun... Kayaknya sih media karena dia sosok menginformasikan, tapi it's okay lah. Oke. Ini tentang jaga stabilitas ekonomi, Bupati Bandung persilakan pusat perbelanjaan dibuka. Oke. Berikutnya, demi menjaga physical distancing dan social distancing, toko baju di Dayakolot ditutup sementara. Ya, lucu ya? Ya, lucu. Ya, simpulkan masing-masing lah. Iya, buat kata kalian tuh kayak gimana tuh? Jadi bingung kan? Rekumaha tuh aing teh. Pasar buka, toko baju tutup, kumaha lieur. Terus ini dari akun yang wah luar biasa lah. Namanya? Info Ti Banjaran. Saya tekankan. Itu gua sempat. Barudak Ti Media Group. Nanti kita akan bahas di episode ketiga. Tentang media akun-akun yang sok memediakan diri padahal bukan media semuanya. Ya. Sampai mana tadi? Info Ti Banjaran. Dia mengupload yang entah sumber beritanya dari mana, cuman gua ngambil aja fotonya. Kalian bisa cek sendiri. Ini ada klub motor yang sedang membagi-bagikan takjil di saat PSBB belum selesai. Lamun diprotes, klub motor bro dan kawan-kawan bisa jadi ribut. Ya kan? Kalau dibubarin, menurut kamu apa yang terjadi, Bang? Kita kan ribut. Sosial ini bagi-bagi tajil dan in the sky of the pink. Susah. Itu klub motornya apa? Ada klub motor naon gitu? Nggak ada. Coba klub motor aja bilangnya. Klub motor lah pokoknya. Oke. Terus ada lagi Info Ti Bandung. Dia mengupload tips hemat gunakan uang THR saat pandemi COVID-19. Tips hemat gunakan uang. Boga duit gente aing rek hemat kumaha sate walu. Boga duit punya duit juga kagak. Saking enggak punya duit jadi hemat. Ngapain mikirin tips hemat? Duitnya mana? Duit lagi duit mah. Ya makanya kita pakai bikin kayak gini juga nih. Nanti berharap dapat duit. Amin. Berikutnya, Jokowi kita harus hidup berdampingan dengan corona, tapi tidak menyerah. Ini adalah Kabupaten Bandung. Ya, itu katanya kita harus hidup berdampingan dengan coronanya selama BPJS mungkin diturunkan. Ya, bisa. Ya kan kalau kita kena corona terus nggak ditanggung negara biayanya, kita kan bayar sendiri. Bayar sendiri, benar. Tapi BPJS naik, benar. Naik angkot jurusan Cicaheum Tegalega. Gua coba koreksi deh. Ini gue menurut info yang gua tahu nih ya. Si BPJS naik tuh kelas 3 kalau salah ya. Benar gak sih? Kelas 3 doang katanya. Sorry. Maksudnya yang naik tuh kelas 1, kelas 2, yang kelas 3 enggak katanya. Benar gak sih? Naik, tapi disubsidi. Kalau nggak salah 7.500 atau berapa belas ribu oleh pemerintah. Si yang kelas 3 tuh disubsidi. Kalau yang kelas 1, kelas 2 enggak. Gitu. Kalau kelas 4, kelas 5 itu? Kelas 6 entar naik ke SMP. Itu tergantung wali kelasnya sih. Kalau wali kelasnya masih cukup muda dan cantik, mungkin saya akan mengantar anak saya pergi sekolah. Terus ini dari Lambeturah. Nah, tuh akun itu gua. Dari Lambeturah ini sepasang suami istri di dusun Bulus desa Sewulan kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang sudah dites dan positif COVID-19 menolak dibawa ke rumah sakit. Mereka bilang alat tes itu buatan manusia dan bisa saja salah. Oke. Salah sih bisa aja. Bisa saja salah. Bisa saja sih. Cuman yang paling heboh yang di Cibiru, lu tau nggak? Indit. Aduh. Gelo aja tak. Indit. Dah jenuh, bosen belanja. Yang belanjanya tuh di pasar kaget lagi. Cibiru apa Ujung Berung ya, aku lupa. Cibiru ya. Yang gue heran itu, kok masih ada pasar kaget ya? Di tengah PSBB ini. Yang jadi lucu adalah pasar kagetnya ada. Si positifnya juga jalan-jalan. Tapi kalau misalnya ini logika dibalik ya, kalau nggak ada pasar kaget dia juga nggak bakalan kemana menurutnya. Ini saya ngebayangin banget. Pas datang ke pasar, ayam. Pasar tumpah deh. Tumbe. Kaget apa? Kalau pasar tumpah jadi tumbe gitu. PR. Pasar kaget. Tapi
harusnya kreatif lah ya. Orang-orang di Indonesia itu terkenal dengan kreatif. Ketika mereka bosan ingin bepergian ke pasar tumpah, ya, untuk sekedar belanja, melancong, lihat-lihat gitu ya. Yang pasien positif misalkan ada 30. Di setting dong. Yang 20 orang menjadi pengunjung ke pasar kaget, yang 10 orang pura-pura berjualan di situ. Di ruang karantina aja. Jadi sok-sokan gitu ya. Di videoin sama tim medis, ini kita lagi kangen-kangenan nih gitu ya. Mungkin bisa. Kalau enggak ya mohon maaf, kita bukan maksud memberi saran atau sok tahu enggak. Betul. Tapi emang kita paling tahu. Ya. Enggak juga sih. Jangan sampai tahu lah urusan itu. Sampai tahu. Tapi yang jelas semua teman-teman saudara kita yang positif ataupun yang OTG atau ODP dalam pantauan segala macam, tetap semangat karena yang menyembuhkan salah satunya adalah pola pikir kita yang tetap semangat. Iya, dan positif. Bukan positif COVID-nya, tapi pikiran kita yang harus positif. Pikiran kita harus positif. Teman-teman medis dan para medis di luar sana juga tetap semangat dan semoga Anda semua dilindungi terus sama Tuhan, sehat terus dan sekalipun Anda harus gugur dalam tugas, mudah-mudahan syahid, amin ya. Kayak kemarin yang perawat ya yang baru meninggal. Betul. Dia hamil loh. Hamil juga, yang mudah-mudahan husnul khotimah lah, amin. Jadi sedih. Nggak apa-apa, Bay. Sedih itu manusiawi. Berikutnya ada evaluasi PSBB Jabar 50% masih berstatus zona merah, ya kan? Itu daerah mana? Gue tuh nyari-nyari daerah zona merah, zona kuning itu di mana sih? Nggak jelas gue itu, serius. Jadi di mana gitu? Terus ada cerita lucu nih, sorry ada cerita lucu nih. Gue kan bukan kemarin sih, sekitar sebulan yang lalu lah ya, masih PSBB yang tahap pertama. Gue tuh periksa kandungan ke Immanuel sama istri gue. Karena PSBB gue akhirnya nggak pakai motor, kan nggak boleh ya. Akhirnya gue pakai mobil, datang ke sana. Oke, udah datang ke sana. Ini rodanya berapa mobilnya, Bang? Mobil kita pakai roda yang 8. Anda? Iya, biar kontainer nyelundupkan pemudik buat di jalan. Nah, gue heran sama salah satu perawat di Immanuel sih. Bukan perawat, mungkin staff kali ya. Yang ngetes itu perawat atau staff sih? Staff lah ya. Yang dia kan pas masuk tuh gue dites dulu, Ver. Kayak apa? Suhu. Terus diwawancara dulu, lu pernah kemana aja? Nah, suhu. Sifu. Nah, itu kemana? Itu staff atau perawat? Kayak gitu. Staff kali ya? Perawat lah. Perawat ya? Bener ya? Perawat iya. ya? Oke, kalau enggak, ya perawat lah. Karena perawat dia harus ngerti anamnesi dan rekam medis lah. Iya, bener. Gitu. Nah, yang pertama tuh nggak ada masalah, Wer. Karena dari mana? Dari Banjaran, gue bilang kan, gue liatin KTP-nya, bla bla. Oke, udah masuk. Nah, minggu ke depan itu kan gue kontrol lagi tuh. Pak, jangan kontrol ngomongnya, Pak. Apa dong? Check up. Ya. Jangan cek, Pak. Udah kontrol, becek lah, nggak enak banget, Pak. Yang lain lah. Atau apa dong? Ya, kenapa kamu istighfar? Emang gue ngobrol kontrol dan becek, kenapa? Ini laki-laki yang 80% tadi tuh begini. Itu negatif tuh kayak gini. Terus, nah ini yang minggu depannya nih yang bermasalah, Mer. Gue agak tersinggung. Jadi pas gue masuk, dikeluarin lagi nggak? Dikeluarin lagi. Masuk lagi nggak? Terus dikeluarin lagi deh. Nah, gue masuk itu, gue ditanya kan, pernah mengunjungi negara yang berpandemik? Enggak, gue bilang kan. Pernah mengunjungi daerah pandemik? Enggak. Bentar, Bapak dari Banjaran ya? Bilang, iya. Ini zona merah, kata dia. Nah, gua kan lihat di aplikasi apa sih namanya tuh? COVID-19 Picobar. Yang positif kan bukan cuman ya, alhamdulillah lah di kabupaten kan baru 2 waktu itu kalau nggak salah. Pada saat itu 2 yang ada di sini, yang di situ. Nah, gua tanya loh, kok zona merah? Gua bilang gitu kan. Ya gua takutnya disuruh keluar lagi kalau di zona merah kan. Ya zona merah dong, kata dia. Kalau memang zona merah harusnya nggak boleh dimasukin. Harus dimasukin kan? Nggak boleh dimasukin justru. Nggak boleh dimasukin. Iya, kalau bahaya, Pak. Ya, lagi merah dimasukin kan. Oh iya, nggak boleh. Bahaya itu dosa. Menurut hadis juga nggak boleh. Iya, bahaya. Lagi forbidden. Nah, lanjut ya, Wer. Habis kayak gitu, gue tersinggung dong. Loh, kok itu kan bukan zona merah? Gue bilang. Yang apa? Kenapa harus, maksudnya itu kan zona merah, jadi muka tekudu ngambek gitu. Nah, tekudu ngagas biasa. Nah, ini kan zona merah katanya gitu. Gue bilang, lah emang
klasifikasi zona merah, Mbak tahu nggak? Gue bilang tanya gitu. Positifnya banyak, bukan? Gue bilang. Tapi per klaster itu populasinya banyak, kan gitu kan? Yang disebut zona merah. Ya kalau gue kelarat lagi, Mbak, gue pernah deh ke zona merah. Oh kemana lagi Pak? Ke rumah sakit Immanuel. Gue bilang gitu. Kenapa? Ini kan tempat orang sakit. Benar. Dia diam dan oh ya Pak silakan. Udah gue masuk. Istri gue udah sabar. Ya kadang ya sih. Ya jadi buat teman-teman tim medis yang baru-baru yang memerlukan pelatihan public speaking dan communication skill. Nanti kita bisa hubungkan dengan beberapa orang yang bisa sangat berkompeten buat ngajarin teman-teman. Insya Allah bisa jadi free tanpa berbayar. Tapi kalau sudah instansi yang melibatkan ya sorry itu saya itu udah butuh duit. Kalau misalkan ya teman-teman perawat atau dokter, paramedis dan medikal lah ya. Secara personal atau misalkan saya ada 10 orang nih pengen belajar. Itu masih bisa. Saya bisa ngundang beberapa teman-teman yang lainnya kompeten. Gitu. Jadi untuk loh Bapak kan ini zona merah tentu jelema nu datang ke rumah sakit nyaho tentang edukasi di luar sana. Zona merah tuh seperti apa nggak tahu. Dan mungkin juga si orang itu jadinya tersinggung kayak gua kan tersinggung. Seolah-olah orang jadi membawa penyakit. Padahal jelema datang ke rumah sakit geus pasti aya permasalahan. Bukan, pasti ada permasalahan tentang kesehatan pasti. Ya makanya gua ralat pernah Mbak zona merah banget kemana? Ke Immanuel gua bilang gitu. Dasar. Aduh luar biasa, kita hampir 40 menit. Ya gitu. Iya, tapi ada satu lagi sebelum kita mau berbagi tips dan kita akan closing. Satu lagi yang paling hits saat ini adalah terjadi pengerusakan jongkok penjualan pakaian oleh sekelompok diduga oknum ormas di Ujung Berung, samping PHD Ujung Berung pada Senin. Paha dan dada PHD. PHD itu ya. Aduh Ujung Berung, aduh haus. Minum enggak. Pantang gimana? Iya, ngopi dulu. Nah ini diduga oleh oknum ormas. Organisasi mas-mas. Jarang yang masuk ormas perempuan ya, kecuali Sunda Empire tuh ada yang di Aceh itu kan yang perempuan ya. Sunda Empire udah lihat video yang baru nggak? Belum. Dia bilang yang kemarin itu. Dia tanya kan, Pak ini gimana tentang corona? Ini jelas buatan manusia ini dan tim dari intelijen dari Sunda Empire sudah mengutus dan akan mencari. Anjir, urang mah atong lamun kalau mun kapanggih ku si barudak Sunda Empire saha pelakuna kata minggu lalu juga itu mau konspirasi kayak mau apa bebas sok buktikan dan selesaikan masalah ini. Gua mah nggak bilang nggak setuju, nggak. Iya. Setuju aja. Sorry, gue bahas lagi tentang beli jaring. Ketika lu ngomong ini semua konspirasi, apakah lu bisa merubah dunia dengan statement lu ini bahwa ini konspirasi? Nah, tapi buktikan, silahkan. Gue nggak bilang tentang atau nggak setuju sama jaring, enggak lah. Kita mah support aja. Ketika seseorang punya pemikiran dan itu bisa merubah semuanya, iya kita support lah. Nah balik lagi ke masalah ormas. Banyak banget kemarin diberitakan bahwa ada ormas yang membawa proposal tentang ya terserah itu kan hanya sukarela mau memberi THR pada kita silakan, enggak ya nggak apa-apa. Perusahaan-perusahaan geus mumet mikirin THR buat karyawannya sendiri. Ya mawas diri dong. Iya, jangan itulah ya. Kalau bisa buat ormas-ormas di luar sana, mohon maaf. Bantulah. Caranya gimana pun bebas. Situ sama-sama butuh duit, kita juga butuh duit. Tapi saling membantu itu misalkan menjadi penyalur, menjadi pengumpul donasi. Donasi kan orangnya banyak tuh biasanya tuh kalau ormas tuh. Daripada yang ngerusak jongko batur. Nah itu gua nggak setuju sih kalau itu mah. Nah hasilnya menyelesaikan masalahnya tuh kudu gitu. Harus dengan kekerasan gitunya. Nutup toko dirusak kan bisa punten ya PSBB gitu. Enak lah mun berpikir secara jalanan nih, secara berpikir jalanan nih. Ini ahli yang ngomong nih. Ahli menjahit Yani 42. Secara berpikir orang jalanan, si eta datang ngarempuk nu hiji satu jongkok sampai dirusak-rusak. Berpikir atuh si nu boga jongkok rek malik nyerang kumaha babaturan ge can tentu aya. Tah.
Si eta mah mikirin boga budak rek males kumaha. Iya. Perbuatan kecingan banget menurut gua. Iya, itulah yang disebut dengan berantem ala boyband yang dibahas di episode pertama. Jadi mungkin ormas ini adalah Power Rangers. Power Ranger atau datang dia keroyokan berubah. lulusan JYP atau SM Town lah gitu. Sekelas-kelas SNSD. Dengan kekuatan bintang akan muka lu nggak ada, Wer. Ke bawah, ke bawah. Sini. Bawah, ke bawah. Sini. Nah, gitu. Salah banget ya. Jadi ya buat teman-teman ormas ya semoga Anda semua diberikan hidayah. Bisa lebih saling membantu satu sama lain lah. Bukannya kita nggak setuju ada ormas, ya setuju. Itu salah satu organisasi masyarakat itu dibuat kan ya karena ada undang-undang demokrasi kan ya. Bener. Itu ya nggak apa-apa. SBY itu. Zaman SBY tapi nggak apa-apa. Cuman ya pergunakanlah apa ya bukan hak sih, kewajiban sebagai ormas itu seperti apa. Gitu. Pengusaha leutik diruksak gitu orang. Ya, yang nggak setujunya itu. Kalau misalnya perusahaan gede dia pedit ke karyawannya zolim ya boleh lah terserah itu mau dipajang sebagai tapi kita harus jujur ya Bay. Kita harus jujur, kita mau ngomong apa tentang ormas juga tidak akan ada perubahan. Jadi nggak usah dihiraukan ya buat siapapun yang anggota ormas, mohon maaf. Kita ngomong yang ngomong aja, nggak perlu dihiraukan. Buat orang-orang yang merasa pernah tersakiti oleh oknum-oknum ya, oknum-oknum baik itu oknum aparat, oknum ormas, oknum apapun ya, pejabat kayak omongan kita tidak akan berubah gitu. Kita mah ada apa tuh? Kita mah bukan influencer lah. Bukan influencer kita mah influenza. Insana. Obat. Apa ya? Insana rasa jeruk. Oh, insana. Obat ambeien. Nah, boleh ambeien. Ya sudah, kita akan mengulang dulu challenge. Oh iya, challenge. Habis itu kita sampai jumpa di episode berikutnya. Jadi challenge-nya adalah tolong pikirin nama buat penonton setia kita dipanggilnya fans apa? Bukan fans club apa artinya Pokoknya tukang nonton channel kita mau dipanggil kita apa? Tuh mau dipanggil apa? Kan kalau Om Deddy Corbuzier tuh smart people. Kalau kita stupid people misalkan ya. Kalau ide kita tadi kan pas kos sama ibu kos. Mama kos jangan atau juga. Atau para tetangga kosan misalnya terus. Diberi ide. Dan hadiahnya adalah sebentar saya jatuhin dulu ya. Hadiahnya adalah sebuah t-shirt hoodie. Ya, kita close up dulu. Close up dan episodekan dulu. Jadi hadiahnya ini buat kalian. Nah, kita sombong. Hang-tagnya masih ada. Ini masih ada, ini ngeblur gimana ya biar nggak ngeblur. Tapi exclude itu ya, exclude si apa tuh? Hanger ya. Oh iya, hangernya enggak ya, dikasih ya. Nanti kita kasih gawang. Ini ada. Ada hoodie-nya. Dan ini boleh didapatkan oleh siapapun, satu orang pemenang ya. Satu orang pemenang aja. Satu orang pemenang, aku lupa. Satu orang pemenang aja. Satu orang pemenang dan caranya kamu yang jelasin, Bay. Aku yang jelasin. Oke, caranya gini, kalian komen di bawah kolom komentar di YouTube ini, di video ini yang episode kedua ya. Terus ya komennya itu adalah isi namanya tuh apa yang pantas buat panggilan yang penonton si Kosan Channel. Capture di handphone kalian terus di repost di Instagram ya. Mau di feed atau story? Feed kayaknya bagus. Feed aja ya. Feed, jadi di feed kalian bukan story ya. Kalau di story ntar nggak kesek, nggak seru. Iya, terus kan cuma 24 jam juga ya. Jadi nggak takutnya ntar hilang. Jadi di feed kalian di post si capturean itu, terus di tag ke kita ke Instagram Kosan Channel. Apa sih kita tuh? Komentar Santun Channel. Pakai hashtag quiz kosan dan tag 3 orang teman kalian. Itu aja, simpel kok. Enggak, teman juga nggak apa-apa. Bukan teman juga nggak apa-apa. Ya pokoknya akun lah bebas. Rek akun pornoan serah. Bebas lah. Pack presidennya pack baik, kurang kayaknya. Dan ingatkan kalian nonton ini jangan bersama anak-anak di bawah usia 18 tahun. Iya, harus di atas usia 18 tahun. Kenapa begitu? Karena kita udah tua, nggak enak lah, malu tontonin anak-anak. Bang, setting aja YouTube-nya 18 tahun ke atas. Enggak, kan anak-anak suka pinjem HP dewasa juga. Nggak bisa, jadi harus hati-hati ya. Jadi harus hati-hati tetap. Oh, lumayan hari ini keresahan-keresahan kita sudah bisa disampaikan secara manufaktur dan assembling. Terima kasih sekali lagi buat kemarin
yang udah subscribe, ada yang udah komen, ada Aswin, ada Ilham, ada Hendra, Handoko, ada Ilham Budi siapa Kusuma gitu. Ada Iam, Afrisa, terima kasih banyak. Taufik Hidayat kalau nggak salah di situ. Terus si Aswin, Beams, The Beamers, Bims, terima kasih Bima yang udah support banget, dia support banget sampai ngejapri. Dia daya ingetnya bagus juga ya. Gue juga nggak ingat. Sampai dia ngejapri banget, ini gini gitu, dan yang udah ngiklan nih kita terima kasih banyak teman-teman yang jualan. Kalau misalkan teman-teman perlu informasi tentang akun-akun di iklan kita ini, japri aja ke sosmed kita. Nanti kita kasih. Ini sepatunya keren. Dagang naon sih si Eta yang kita kasih tahu kok. Dan kalau bagi kalian yang punya usaha yang mungkin baru muncul gitu ya, baru ya bikin terus pengen dipromoin sama kita boleh. Bener, kita mah support banget. Support banget kita selama 3 bulan ke depan lah ya. Bentar, orang kaya mau ganti kacamata. Itu bukan kacamata yang suka di pasar itu ya, yang 5.000-an kan? Pak, sembarang Pak. Iya. Nike Pak nih. Wah, Nike Nike 70 kali nggak bayar kosan ini buat beli ini Pak. Nike itu bukan Nike. Gila dong almarhum. Aduh, seru banget hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah subscribe, komen, likes, dan nonton di minggu kemarin. Dan mudah-mudahan sekarang grafiknya nambah lagi. Ajakin teman-temannya buat nonton terus. Amin. Ini kita hanya memberikan sebuah space kalian mendengarkan keluh-keluh kesah dari kami. Dari kami dan sebagian orang yang mungkin terwakili ya. Kesal dengan fenomena-fenomena yang sehari-hari lah kita lihat. Yang di halaman rumah kita lihat, di jalanan kita lihat, di mall kita lihat. Ya mudah-mudahan semakin baik lah ya. Semakin tidak berfaedah. Tidak berfaedah obrolan kita. Tapi intinya sih kita minta maaf juga sih kalau ada pihak-pihak yang tersinggung. Betul. Kita nggak ada maksud nyinggung, cuman ya ngomong aja sih gitu aja sih. Ya, maksudnya gini lah, kayak obrolan di warung gitu ya, terus di warung. Aya nu ngadengi nyanggeus. Aya tuh udah kumaha orang. Lagi mana ya? Cuman ngobrol aja kita mah. Jadi tidak ada maksud untuk merubah menjadi sesuatu atau menggiring orang-orang mengikuti kita. Enggak. Lagi bagian kita siapa juga supaya menjadi follower gitu, mengikuti kita bahwa corona adalah konspirasi, guys semua ngikut ke kita. Enggak, kita biasa aja. Kok yang pasti corona itu mobil lah yang pasti. Toyota Corona. Ya, itu bagus loh, mobil klasik. Iya, Toyota Corona tuh bagus. Tapi sekarang jadi terkenal tuh di internet Corona. Ya sudah, thanks sekali lagi buat kalian semua. Jelas ya. Ketemu di minggu depan di episode ketiga yang lebih gokil lagi pembahasannya dan lebih tidak berfaedah. Ya, karena kita juga lemes lagi puasa, kita mau take a rest. Oh iya, minggu depan udah gak puasa bro. Oh iya, minggu depan udah gak puasa, berarti kita dari sekarang ngucapin minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum swadikap nang le. Iya, oh hai ta che panca la ta. Tipe. Ya, mong si ta, pi paing lai, pi paing lai. Apa? Ya, mong si ta le sepa. Le. Ya, itu ucapan dari kita ya. Ucapan dari kita. Jadi minggu depan ada hadiah lagi. Ya, ada hadiah lagi. Hadiahnya mudah-mudahan ada sepasang kaos kaki dan beberapa merchandise lainnya. Nah, kita bukan merchandise kita, jangan sebutin. Merchandise dari teman-teman yang iklan di yang kita. Iklan, yang support kita. Asik support dong. Kita mah apa tuh ya? Kita ini apa sih? Tuh tisu yang 20 tahun lalu masih ada aja. Corona. Oke, terima kasih banyak ya. Kita mau pamit sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.